Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' atau arahan-arahan Islam bagi perbaikan individu-individu muslim atau masyarakat muslim secara umum oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang birrul walidain, ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Terakhir kemarin sampai 15 ya. Sekarang 16. Tapi poin yang ke-16 kata beliau, la tatanawal ta'aman qablahuma wa akrimhuma fit ta'ami wasyarabi. Ya, poin yang ke-16 kata beliau, janganlah engkau makan sebelum mereka berdua makan, dan hendaklah engkau menghormati mereka, ya, menghormati mereka dalam masalah makanan dan minuman. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara adab seorang muslim atau seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah yaitu mendahulukan mereka dalam makanan dan minuman, kecuali apabila mereka berdua mengizinkan kita untuk makan dan minum terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya ada makan bersama, ya, sudah dihidangkan makanan, ya, tapi kedua orang tua belum makan, ya, maka anak ya harus diam dulu, jangan mengambil makanan dulu. Ketika orang tua sudah mulai makan, mengambil makanannya, baru kemudian kita memakannya. Ya, masalah mengambil lauk juga demikian. Ya, kalau sudah dihidangkan misalnya, ya, lauknya, sayurnya, nasinya, ya, maka biarkan orang tua memilih terlebih dahulu lauk yang dia inginkan. Mungkin orang tua pengen pahanya, atau pengen ayam kepalanya, atau ingin kambing apanya, biarkan mereka memilih terlebih dahulu. Ya, baru setelah mereka selesai dengan pilihannya, baru kemudian kita yang mengambil. Ya, jangan kemudian orang tua cuma dapat koret-koret, iya, dapat sisanya tok. Ya, orang tua cuma dapat ayam gitu ya, pahanya diambil anak nomor 1, dadanya diambil anak nomor 2, ya, sayapnya diambil. Jadi bapaknya cuma oleh ceker misalnya. Bapaknya cuma dapat ceker misalnya. Ini durhaka sama orang tuanya.
Ya. Kecuali kalau memang orang tua mengizinkan. Ya, misalnya ambil sudah pahanya. Ya, biasanya orang tua ada yang lebih mendahulukan anaknya. Ya, ambil sudah. Ayah makan apa saja bisa. Ya. Tapi ya, sebaiknya kembalikan lagi kepada orang tua. Ya. Kemudian hormati mereka dalam makanan dan minuman. Ya, maksudnya ketika etika adab dalam makan dan minum, ketika kita makan di hadapan orang tua, ya makan dengan sopan. Kalau di negeri kita misalnya termasuk hal yang tidak sopan, kecapan. Apa kecapan? Enggak ya, bahasa kecapan itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Kalau ngunyah ya dikunyah, masa makan enggak ngunyah? Mengecap. Ya selantum paham lah. Ya. Jadi kecapan itu termasuk yang tidak sopan. Kalau anak mengatakan, Ustadz biasa sudah makan seperti itu, ya dirubah, kebiasaannya dirubah. Jangan dibiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Atau makan misalnya makan dengan kaki petingkrang misalnya, ya, kakinya petingkrangan. Ya. Ada juga bentuk makan yang tidak sopan. Kemudian poin yang ke-17, kata beliau, la takdzib alaihima. Ya, jangan engkau berbohong kepada mereka berdua. Ya, jangan kita berdusta kepada orang tua kita. Wala talumhuma idza amila amalan la yu'jibuka. Dan jangan engkau mencela kedua orang tuamu apabila kedua orang tuamu melakukan suatu perbuatan yang tidak kau sukai. Apabila melakukan perbuatan yang tidak kita sukai, bukan dalam masalah agama ya, perbuatan-perbuatan duniawi misalnya, yang kita nggak setuju dengan perbuatan orang tua tersebut, maka seorang anak tetap tidak boleh mencela apa yang dilakukan oleh kedua orang tua tadi. Apa misalnya? Orang tua melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh misalnya orang tua memaksakan diri untuk keluar rumah misalnya. Ya, padahal kita nggak setuju. Maksudnya demi kesehatan orang tua kita, apalagi demi keselamatan orang tua kita di usia yang sudah tua, kok masih apa misalnya nongkrong sama teman-temannya di malam hari. Ya. Maka kita nasihatkan kepada orang tua untuk tetap di rumah saja, tidak usah keluar. Ya, angin malam nggak bagus buat orang yang sudah tua, nanti rematik atau masuk angin dah. Tapi ternyata orang tua tetap ngotot keluar. Ya sudah, nggak perlu dicela. Ya, kita hanya bisa sebatas menasihati saja, memberikan saran. Tapi kalau orang tua tetap melakukan, tidak boleh kita cela. Kemudian yang ke-18, ini yang banyak ini. La tufaddil zaujataka aw waladaka alaihima watlub ridahuma qabla kulli syai'in. Faridallah fi ridal walidain wa sukhtihi fi sukhtihima. Jangan engkau lebih mendahulukan istrimu daripada kedua orang tuamu. Ini terutama buat para suami. Ada suami-suami itu yang lebih mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Ya, terlebih lagi istri-istri yang juga membuat suaminya seperti itu. Ya, istrinya cemburu ketika suaminya mungkin lebih sering memperhatikan orang tuanya, ya lebih sering memberikan hadiah-hadiah perhatian kepada kedua orang tuanya. Sang istri cemburu. Bahkan istri melarang suaminya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini istri-istri yang nggak perlu kemudian seorang suami menuruti istri-istri model seperti ini. Karena seorang suami bagaimanapun juga dia adalah milik kedua orang tuanya, milik ibunya. Yes. Meskipun dia sudah menikah, ya sudah menikah atau belum menikah, seorang anak tetap milik ibunya. Ya, Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, kepada siapa aku hendaknya berbuat baik,
Ya, kepada siapa hendaklah aku memberikan kebaikanku kepadanya. Nabi mengatakan ummuk, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa? Tsumma ummuk, kemudian ibumu. Tsumma man, kemudian siapa? Tsumma ummuk, kemudian ibumu. Tsumma man, tsumma abuk, kemudian ayahmu. Berapa tadi? 3 kali. 3. Apanya 3 tadi? Ibunya 3 berarti. Ya. Nggak ngitung tok tadi. Nabi bilang 3 kali gitu loh. Ngitung tok gitu. Ojo anu tantung ini. Maka seorang suami dia tetap berkewajiban untuk memperhatikan kedua orang tuanya, terutama ibunya, lebih daripada istrinya. Ya, lebih daripada istrinya. Demikian juga anaknya, lebih daripada istri dan anaknya. Tidak boleh seorang suami lebih mengedepankan istrinya dan anaknya daripada ibunya atau orang tuanya. Termasuk diantara tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, yaitu seorang suami diantara tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, ya'uqa ummahu wa yuti'u zaujahu, di mana seorang suami taat kepada istrinya dan durhaka kepada ibunya. Ya, taat kepada istrinya, durhaka kepada ibunya. Ada sampai bahkan jamaah, seorang suami kan keuangannya itu dipegang sama istrinya. Ya, jadi menteri keuangan ini istrinya ini. Jadi ketika mau memberikan sesuatu kepada ibunya, izin dulu kepada istrinya. Ya, Dik, aku mau ngasih ibu ini, aku mau ngasih ibu, mau belikan ibu ini. Izin dulu. Kalau istrinya ngasih lampu hijau, ya maka silahkan. Tapi kalau istrinya melarang, maka ya sudah nggak jadi. Nah, ini nggak boleh. Ya, seorang suami harus memiliki wibawa di hadapan istrinya. Katakan kepada istri bahwasanya aku lebih mengutamakan ibuku daripada dirimu. Ya, kalau kau nggak mau, silahkan. Ya, kalau kau mau, silahkan. Jangan kemudian seorang suami kemudian menampakkan kelemahannya. Diancam sedikit sama istrinya langsung lembek. Kalau kau memilih ibumu daripada aku akan angkat kaki dari rumah ini dan aku akan memilih berpisah denganmu. Ada istri model kayak gitu? Jawab, yo, ndang. Ya, ndang wis. Iya, jok suwe-suwe tak ewangi ta. Iya jemaah, jangan mau Anda diajari atau dibentuk karakter Anda untuk durhaka kepada ibu Anda. Demi untuk supaya mendapatkan cintanya sang istri, demi untuk supaya istri tetap mau bersama Anda rela durhaka kepada ibu, jangan. Ya, katakan kepada dia bahwa surgamu bukan ada di dalam dirimu. Surgaku ada di istri, ada di ibuku. Sedangkan kau, surgamu berada di diriku. Ya, surganya istri ada di mana? Suami. Kata Nabi SAW, undur aina anti minhu. Lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, maka seorang laki-laki harus punya prinsip. Ya, jangan lemah di hadapan istri. Ini kita nggak ngajari untuk jadi jahat sama istri, enggak. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, istri tetap harus mendapatkan perhatian dari kita, mendapatkan cinta dari kita. Namun jangan sampai hanya gara-gara kita melebihkan cinta kita kepada istri dan anak sampai rela mendurhakai kedua orang tua kita. Ya. Bahkan sampai ada kisah ya, diceritakan oleh beberapa masyayikh di Saudi sana. Ada seorang ya rumah tangga, ada istri, suami, ada anaknya yang masih kecil tinggal di suatu rumah. Suatu ketika ibunya ini hanya tinggal sebatang kara. Ya, sudah dia nggak ada lagi yang mengurusi dia. Ya, karena suaminya ini khawatir ibunya tinggal sebatang kara, maka dia ingin untuk memboyong ibunya tinggal bersama di rumah di sisa-sisa hidup ibunya ini. Ya. Akhirnya debat sama istrinya nggak mau. Sampai akhirnya diputuskan, ya sudah, istrinya mengalah, tapi dengan syarat ibu harus tinggal di loteng atas. Ya, ibu harus tinggal di loteng atas supaya ya dia tidak mengganggu rumah tangga kita. Ya sudah, karena sudah menjadi kesepakatan, ya istrinya, ibunya tinggal di atas. Setiap kali makan
ibunya nggak diajak makan, tapi diantarkan makanan ini ke kamar ibunya di atas itu. Ya, tidak ikut makan bersama istri dan anaknya. Yang ngantarkan ini adalah anaknya yang ngantar ke atas itu, diantar. Sampai suatu ketika ibunya meninggal. Ya, setelah meninggal, selesai dikuburkan, sang ayah kemudian merapikan kamar yang bekas tempat tinggal ibunya tadi. Barang-barangnya apa dirapikan semuanya. Ada anak yang masih kecil ini ikut membantu merapikan. Ada bekas piring sama gelas, ya, dirapikan sama anaknya, mau disimpan sama dia. Tanya sama bapaknya, buat apa ini? Iya, ini nanti buat kalau sudah besar, aku mau nganterin ini ke bapak. Ya, kalau sudah besar, aku juga akan ngantarkan ini ke bapak. Dia akan niru bagaimana kita memperlakukan ibu kita, memperlakukan orang tua kita, itu nanti yang akan ditiru sama anak. Kelak nanti anak kita juga akan memperlakukan seperti itu kepada kita. Karena itu dianggap sebagai birrul walidain. Oh, ternyata birrul walidain itu gitu toh. Nah, namanya anak kecil. Namanya birrul walidain itu adalah nyekat bapaknya, ibunya di atas loteng. Ya, nggak boleh turun, nggak boleh ikut makan. Itu birrul walidain. Berarti nanti aku seperti itu kepada kedua orang tuaku. Nah, maka jangan lebih mengutamakan istri, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kata beliau, mintalah keridhaan kedua orang tua sebelum segala sesuatu. Ya, mintalah ridho mereka. Karena ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung dari kemurkaan orang tua. Ini diambil dari hadis Nabi SAW, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung dari murka orang tua. Sepanjang memang tidak menyelisihi syariat. Ya, jadi nggak semua ridhonya orang tua itu berarti diridhoi sama Allah. Orang tua kita ridho kalau misalnya kita terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya, orang tua kita nggak ridho kalau kita di atas manhaj salaf misalnya. Ya jangan diikuti, karena ini menyelisih syariat. Orang tua kita murka ketika kita nggak mentaati dia dalam hal-hal yang maksiat. Kayak kemarin kita disuruh beli rokok, ya kita nggak menuruti orang tua untuk beli rokok, marah, ngamuk, dengan membawakan hadis tadi, murka Allah tergantung dari murka orang tua. Ya, maka kita katakan enggak, itu kalau tidak bertentangan dengan syariat, iya. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, tidak berlaku hadis tersebut. Ya, karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Kemudian yang ke-19, la tajlis fi makanin a'la minhuma. Yaitu jangan engkau duduk di tempat duduk yang posisinya lebih tinggi daripada kedua orang tuamu. Ya, jadi misalnya kalau di ruang tamu misalnya, di ruang tamu ini ada sofanya, ada karpetnya. Kalau orang tua memilih duduk di karpet di bawah, ya sudah, sang anak nggak boleh kemudian masih tetap duduk di atas sofanya. Ya, ikut dia duduk di karpet juga. Ya. Kemudian la tamud dari jelaika fi hadratihima mutakabbiron. Ya, dan janganlah engkau memanjangkan kedua kakimu ke hadapan orang tua dalam rangka untuk menampakkan kesombongan kepada mereka. Betul duduknya di bawah, ya, tapi sikile sembujung. Ya, kakinya selonjor, kok sembujung, selonjor menghadap ke orang tua. Ini juga bentuk ketidaksopanan. Nah, kemudian berikutnya poin yang ke-19, 20. La tatakabbar fil intisabi ila abika walau kunta muwaddafan kabiran wahdhar an tunkir ma'rufahuma au tu'dhiyahuma walau bikalimatin. Jangan engkau menyombongkan kedudukanmu kepada orang tuamu,
meskipun engkau adalah seorang yang punya jabatan yang tinggi. Ya, meskipun engkau memiliki jabatan yang tinggi. Ini pernah kita ada potongan video itu, di mana ada seorang TNI ya dengan pangkat yang cukup mentereng. Ya, dia tetap menghormati orang tuanya yang cuman seorang satpam. Paham ya? Dia menghormati kedua orang tuanya yang cuman seorang satpam dia. Anaknya sudah mungkin tidak tahu jenderal apalah, saya nggak apal juga pangkat-pangkat militer itu. Tapi intinya dia tidak menyombongkan jabatannya, kedudukannya, bintangnya di hadapan orang tuanya yang jauh jabatannya lebih rendah daripada dia. Enggak. Ya, tetap dia menganggap orang tua ini di atasnya dia. Kemudian hati-hati kata beliau. Ya, hati-hati dari perbuatan mengingkari kebaikan kedua orang tuamu. Atau hati-hati tatkala engkau mengganggu, menyakiti orang tuamu meskipun hanya dengan ucapan saja. Ya, maka dijaga lisan kita, jangan sampai kita mengingkari kebaikan-kebaikan orang tua. Ya, hanya melihat kekeliruan, kesalahan orang tua sekali, semua kebaikan-kebaikan yang dia berikan selama ini hilang. Ya, padahal kalau kita mau hitung-hitungan, nggak akan mungkin kita bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Ya, Umar ibn Khattab pernah mendapati ada seorang anak yang menggendong ibunya haji. Ya, dia gendong ibunya berangkat dari Yaman menuju Mekah. Ya, nanti akan kita bawakan riwayatnya insya Allah. Di mana Umar ditanya oleh orang tersebut bahwasanya apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku, jasa ibuku, apakah sudah aku balas dengan aku gendong ibuku tawaf, aku ini menjadi seperti untanya dia, seperti tunggangannya dia. Kata Umar bin Khattab, enggak, bahkan jeritan ibumu ketika melahirkanmu belum bisa kau balas, ya, apalagi yang lainnya. Ya, maka nggak mungkin seorang bisa membalas jasa orang tuanya. Kemudian yang nomor 21, la tabkhal bin nafaqah ala walidaik hatta yashkuwaka fahadha 'arun 'alaik wa satara dzalika min auladik fakama tadinu tudan. Jangan kau pelit untuk memberikan sesuatu kepada kedua orang tuamu sampai akhirnya orang tuamu itu minta-minta kepadamu. Jangan sampai. Jadi jangan nunggu orang tua kita itu minta sama kita. Kalau sampai terjadi orang tua kita yang minta sama kita, maka itu adalah malu, perbuatan yang memalukan atas dirimu, wahai anak. Ya, jangan sampai kemudian kita mengatakan, enggak kok, ayah saya, ibu saya cukup kok. Ya memang orang tua itu sifatnya nggak akan dia ini ngemis-ngemis sama kita. Bahkan dia nggak mau memberatkan anaknya. Dikasih kadang nolak. Betul ya? Ya nggak tahu kalau orang tua yang lain ya. Kebanyakan orang tua dikasih sama anaknya nolak. Ya, sudah nak, pakai buat kau saja. Ya, alhamdulillah ibu sama bapak masih ada. Padahal nggak ada mereka. Tapi demikian karena nggak mau ingin memberatkan jadi beban anaknya, mereka nggak mau. Ya, padahal mereka butuh. Ya, maka sekali lagi jangan sampai kemudian orang tua kita ini sampai ngemis-ngemis sama kita, minta-minta sama kita karena kekurangan. Kasih kepada mereka. Dan jangan mengira harta yang kita berikan kepada orang tua ini akan mengurangi harta kita. Enggak. Ya. Nabi SAW mengatakan tentang silaturahim, kata Nabi SAW, man arada an yabsutalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan sama Allah, usianya dipanjangkan oleh Allah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan silaturahim yang paling besar adalah kepada siapa? Kedua orang tua. Kebanyakan orang dia itu gak mau menyambung silaturahim, membantu orang tuanya atau mengunjungi orang tuanya, itu karena dua tadi alasannya. Karena harta dan karena waktu. Kan gitu kan? Kau kenapa kok nggak pernah mengunjungi orang tuamu? Iya sibuk, gak ono waktu. Ya. Kau kenapa kok jarang mengunjungi orang tuamu? Tanya kebutuhannya apa, penuhi kebutuhannya apa? Kenapa? Iya, gak ono duit.
Tuh, pasti dua ini alasannya. Kenapa mereka tidak menyambung silaturahim? Kita ini manusia ini tidak menyambung silaturahim ke orang tua karena dua ini. Karena nggak ada waktu atau nggak ada harta. Maka Nabi menjanjikan barang siapa yang menyambung silaturahim terutama kepada orang tua, maka hartanya dilapangkan oleh Allah, waktunya diberkahi alias dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang sudah menerapkannya merasakan sendiri betapa membantu orang tua sama sekali tidak mengurangi harta kita. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Ya, tapi sekali lagi tadi, jangan kemudian terus dibuat pancingan untuk supaya kita mendapatkan lipatan-lipatan yang banyak. Habis ngasih uang tua didelok saldo nih. Ya, kok nambah-nambah cari ustadz ngewangi uang tua. Enggak. Allah memberikan rizki dari arah manapun, nggak harus dari saldo. Ya. Baik, maka ini kata beliau, kalau sampai orang tua minta-minta mengeluhkan karena kau jarang memperhatikannya sampai mereka mengeluhkan kepadamu, maka ini perbuatan yang memalukan atas dirimu, dan kau akan mendapatkan kelak balasannya dari anak-anakmu sendiri. Fakama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang tuamu, demikian kau diperlakukan oleh anakmu kelak. Ya. Atau bahasa lain apa? Al jaza min jinsil amal, balasan tergantung dari perbuatan. Poin yang ke-22, aktsir min ziyarati walidayk wa taqdimil hadaya lahuma. Perbanyaklah menziarahi. Menziarahi di sini maksudnya mengunjungi, nggak harus mati dulu. Ya, ziarah itu umum sebenarnya, bisa ziarah ketika hidup, bisa ziarah ketika sudah meninggal. Tapi kalau bahasa Indonesia, orang kerungu ziarah mesti kaitannya apa? Kuburan. Ya. Akhi, antum siang ini repot enggak? Enggak, saya di rumah. Iya, anak mau ziarah ke rumah antum. Ngamuk deh. Ngamuk dia. Kurang ajar. Kon pikir rumahku kuburan lah. Ya, ziarah artinya mengunjungi, visit. Kau mengunjungi kedua orang tuamu dan memberikan hadiah kepada mereka. Ya, kasih pemberian-pemberian kepada mereka. Ya, mungkin ibu dikasih apa kek, oleh-oleh apa dari tempat antum, ya, atau dikasih apa yang mungkin disenangi. Tapi jangan yang haram. Ngelihat bapaknya seneng rokokan ditukokno sak slop. Jangan. Kan bapak seneng Ustaz. Iya, nggak mesti yang seneng itu dituruti. Ya, kasih hal-hal yang mubah. Washkurhuma ala tarbiyatika wa ta'abihima alaika, dan berterima kasihlah kepada mereka berdua atas pendidikan tarbiyah yang mereka ajarkan kepadamu dan capeknya mereka, lelahnya mereka dalam membesarkanmu dan mendidikmu. Ya, bersyukurlah atau berterima kasihlah kepada mereka. Wa'tabir bi auladika wa ma tuqasihi ma'ahum. Ya, kata beliau, dan ambil ibrah dari bagaimana kau sekarang mendidik anak-anakmu. Ya, kita dulu mungkin masih kecil tidak merasakan. Sekarang ini yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, merasakan sendiri. Baru sekarang kita tahu betapa dahulu mendidik anak itu luar biasa susahnya. Ya, ternyata kita dahulu itu dididik dengan sangat capek, lelah orang tua kita mendidik kita. Sebagaimana kita sekarang mendidik anak-anak kita, capek enggak? Capek, lelah. Ya, mungkin yang begadang sampai mungkin sakit, ya, belum lagi yang kerja di luar, capek. Ya, maka dengan itu kita kiaskan dengan kondisi orang tua kita dahulu ketika mendidik kita. Maka dengan itu kita lebih banyak berterima kasih kepada mereka. Kemudian yang ke-23, ahaqqun nasi bil ikram ummuka thumma abuka wa'lam annal jannata tahta aqdamil ummahat. Kata beliau, orang yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatan kita adalah ibumu, kata beliau. Kemudian baru setelah itu ayahmu. Dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama hadisnya, cuman maknanya benar. Ya, secara riwayat diperselisihkan hadisnya. Tapi kalau secara makna betul.
Ya, bahwasanya seorang anak laki-laki itu dituntut untuk berbuat baik kepada ibunya lebih daripada ayahnya. Ya, bukan berarti kemudian ayahnya dikurang ajari, bukan. Ya, tapi kita lebih memperhatikan, mengutamakan ibu daripada ayah. Kemudian yang ke-24, ihdar uquqal walidain wa ghadabahuma fatashqa fid dunya wal akhirah wa sayu'amiluka auladuka bimithli ma tu'amilu bihi walidayka. Dan hati-hatilah dengan perbuatan uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Dan hati-hatilah dengan murka mereka, kemarahan mereka, karena engkau pasti akan sengsara hidupmu di dunia dan di akhirat. Dan kelak anak-anakmu akan memperlakukan dirimu sebagaimana engkau memperlakukan kedua orang tuamu. Ini mirip seperti tadi, kama tadinu tudan al jaza min jinsil amal. Poin 25, idza talaqta syai'an min walidayka faltuf bihima washkurhuma in a'tayaka wa'darhuma in mana'aka wala tukthir talabatika li alla tuz'ijahuma. Apabila engkau meminta sesuatu dari orang tuamu, maka mintalah dengan lemah lembut. Ya, mintalah dengan cara yang lemah lembut. Dan berterima kasihlah kepada mereka apabila mereka menuruti permintaanmu. Ya, misalnya dulu kita mau minta uang jajan, ya, Pak, minta uang buat jajan. Ya, minta dengan cara yang baik, minta dengan cara yang halus, bukan kemudian minta kayak preman. Nah, ini duit, kok jaluk, kok debt collector, ya, ini duit. Enggak, minta dengan cara yang baik. Kalau mereka memberi, maka berterima kasihlah. Ya, ucapkan terima kasih. Oh, nggih Pak, matur nuwun. Kalau mereka menolak, ya sudah, kasih udzur. Cari alasan. Kenapa kok orang tua tidak mau memberikan uang jajan kepada kita? Mungkin karena dia nggak punya lagi uang. Ya, mungkin itu uang satu-satunya. Dia belum gajian, atau mungkin dia dapat musibah, ya, sehingga hartanya sudah tinggal sedikit. Kita nggak tahu, kasih udzur. Jangan kemudian seorang anak menuntut orang tuanya, wis karo pokok itu kok no motor, nek gitu kok aku tak minggat. Anak-anak sekarang kan gitu. Apa jadinya? Orang tuanya hanya cari uang, ya. Karena dituntut sama anaknya harus segera, nah, maka cari uangnya juga harus instan, ya. Nunggu bulan depan gajian kesuwen, itu pun juga nggak cukup nuruti anaknya. Hanya pakai cara-cara apa? Cara-cara yang haram, ya, entah dengan nyolong atau dengan pinjol, kan gitu kan, ya. Maka hati-hati, anak-anak jangan menuntut orang tuanya di luar apa yang tidak dia mampu. Dan kalau orang tua nggak memberi, ya sudah, ya, ada hikmah kenapa orang tua tidak memberi, ada uzur kenapa orang tua tidak memberinya. Dulu kita sebel, kita waktu masih kecil. Jangan kemudian kita memperlakukan anak kita sebagaimana dulu kita memperlakukan orang tua. Maksudnya gini, jangan dijadikan alasan, oh kak popo awan dewe cilik mbiyen kok ngono kok, ya, dulu kita kecil kan sama kayak gitu. Jangan, harus ada perubahan. Kalau dulu kita kecil memperlakukan orang tua seperti itu, maka jangan sampai anak juga demikian perlakuannya kepada kita, sehingga kita tidak memberikan udzur kepada anak. Contoh ya, saya pernah sebel sama seseorang di masjid itu, gara-gara masalah kayak gini. Saya bilang, ada anak-anak kecil lagi main rame di masjid. Kita tegur, bal-balan di masjid, bayangkan. Main bola di masjid. Jadi mereka bikin bola dari sarung, ya, sarung dibuntel-buntel sama dia sampai jadi bal-balan di masjid. Iya. Gawangnya itu mihrab, bayang nonton top area itu. Gawangnya itu mihrabnya itu tadi. Ya, kita tegur, ya, bal-balan di luar sana, jangan di masjid. Ya. Hanya ada satu orang tua dari anak tadi itu kayaknya nggak terima, dimarahi. Dengan alasan apa? Wis takon iku koyo mbiyen cilike gak ngono ae. Paham alasannya kan? Kau dulu kecilnya kan juga kayak gitu. Mosok gak tahu dolen-dolen nang masjid cilik. Maka saya katakan iya,
Saya dulu melakukan seperti itu juga, main-main di masjid. Tapi itu tidak jadi alasan kemudian untuk mentolerir mereka. Terus dibiarkan dengan alasan awan dewe cilik elak ngono biyen. Betul nggak kayak gitu dibiarkan gitu? Jangan diputus dong mata rantainya. Kayaknya nanti anak-anak itu kalau sudah besar, ya podo kayak ngono pisan pikirannya. Generasi berikutnya main-main di masjid dibiarkan. Kok apa mbiyen awan dewe ya koyo ngono pisan kok. Akhirnya jadi tradisi. Jadi tradisi akhirnya. Enggak, diputus. Maka demikian juga anak kita jangan sampai seperti kita dulu kepada bapak kita. Kalau kita dulu sama bapak kita, ya bapak kita dituntut pokoknya harus nuruti. Ya, maka anak kita dididik. Ya, dididik jangan sampai apa yang mereka mau harus dituruti segera. Ya, enggak boleh enggak. Kalau enggak tantrum. Ya. Harus dibiasakan. Jangan gak tegoan sama tegoan. Ya, jadi orang tua tego sama anak. Ya biarkan anaknya nangis, ya anaknya biarkan. Ya jangan kemudian sakno Ustaz, melas Ustaz, gak tego Ustaz. Ya itu yang membuat akhirnya mental anak itu kayak tadi. Apa yang mereka minta harus dituruti. Kalau enggak, mereka akan durhaka sama orang tua, durhaka sama kita. Wala tukfir talabatika li alla tuz'ijahuma, dan jangan kau kebanyakan nuntut sama orang tua supaya tidak mengganggu mereka. Ya, dituntut orang tua harus ini, harus ini. Orang tua dituntut, misalnya bapaknya dituntut, Pak, Pak liburan Pak. Ya, dituntut tiap akhir pekan harus liburan. Pokoknya nang di ngono harus. Ya, mau ke Batu ta atau ngelencer nang di ta harus liburan. Dituntut. Enggak, jangan memperbanyak tuntutan-tuntutan kepada orang tua supaya tidak memberatkan mereka, mengganggu mereka. Kemudian poin 26, idza asbahta qadiran ala kasbir rizq fa'mal wasa'id walidaika. Apabila engkau wahai anak, kau sudah mampu untuk mendapatkan penghasilan, ya maka bekerjalah. Artinya kalau kita ini sudah cukup mampu untuk bekerja, maka kerja. Ya jangan sudah besar, ya sudah kuliah sudah lulus, masih minta nafkah dari orang tua. Bahkan naudzubillah ada orang-orang yang memang dia ini sudah kerja, tapi tetap masih malaki orang tuanya, minta nafkah kepada orang tuanya. Malu. Justru kita yang memberikan orang tua ini enggak, masih minta nafkah. Dia kalau masih kecil enggak bisa kerja, iya. Tapi kalau sudah bisa kerja, fa'mal, kerja. Dan bantulah kedua orang tuamu. Justru orang tua yang dibantu. Tapi juga orang tua jangan disuruh berhenti kerja langsung. Ya, sepanjang mereka masih mampu kerja, suruh kerja. Cuman tadi kita berikan hasil kerja kita kepada orang tua. Karena orang tua ini kalau langsung disuruh berhenti kerja, wis Pak, gak usah kerja Pak. Saya ini gaji 1 bulan berapa? 50 juta misalnya. Saya 1 bulan 50 juta. Wis Pak, berhenti kerja. Orang tua ketika berhenti kerja, ya kebanyakan itu langsung down. Ya, langsung jadi seperti orang linglung. Apalagi memang dia ini pekerja mulai dari muda, ketika langsung disuruh berhenti dan gak ada kegiatan apa-apa, di usia yang sudah tua renta, langsung jadi orang linglung dia. Pikun, kok stres, tambah kurus, itu yang banyak dialami. Maka kalaupun disuruh berhenti kerja, suruh cari kegiatan-kegiatan apa, meskipun tidak menghasilkan uang nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan yang positif. Ya, entah disuruh apa biasanya. Ya pokoknya kerjaan-kerjaan yang tidak membahayakan mereka dan supaya mereka tetap gerak, tetap beraktivitas, akalnya itu masih tetap mikir. Ya, usia-usia rentan tua seperti itu, rentan down, rentan stres. Ngomong butuh. Jadi penitipan cucu ya. Nah, itu tambah pusing gitu orang tuanya itu. Iya. Apalagi putune mokong-mokong. Iya. Ya, kita titipkan orang tua, nanti kakak kita juga nitipkan anaknya juga gitu. Ya, dia sudah.
Tapi ada sih orang-orang tua yang seneng gitu, ditambah dititipi putu tambah seneng dia, karena dia ingin rumahnya itu suasananya hidup. Ya, karena cuman berdua saja di rumah itu. Ada orang-orang tua yang kayak gitu, antar jemput cucunya gitu, tambah seneng. Ya, tergantung orang tua. Ya? Ya pokoknya terus ada kegiatan ya. Jangan sampai nganggur di rumah, nggak ada apa-apa yang dikerjain, itu cepet daunnya itu. Ya. Dan nomor 27, beliau mengatakan inna walidaika 'alaika haqqan wa li zaujika 'alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu wa hawilit taufiq bainahuma idza ikhtalafa wa qaddimil hadaya lil janibaini sirron. Sesungguhnya kedua orang tuamu punya hak atasmu. Artinya kita punya kewajiban sama orang tua. Demikian juga istri kita itu juga punya hak. Artinya kita punya kewajiban kepada istri kita. Maka berikanlah setiap hak kepada masing-masing orang tua dan istri. Berikan hak mereka masing-masing. Jangan condong sebelah, cuman haknya istri saja yang dipenuhi, haknya orang tua tidak. Atau sebaliknya, cuman haknya orang tua saja yang dipenuhi, hak istri tidak. Ini keliru. Dan kata beliau, berusahalah untuk mendamaikan antara orang tua dengan istrimu apabila mereka berdua berselisih. Ya, ketika mereka berdua berselisih, upayakan untuk mendamaikan. Jangan kemudian menjadi kompor salah satu keduanya. Ya, kalau sama istri yang ngerasani orang tua, iya memang itu orang tua aku itu. Kan biar ngono itu. Ya. Atau kalau sama orang tua ya jelek-jelekin istrinya, enggak. Tapi berusaha untuk mendamaikan. Bilang sama orang tua, enggak, maksudnya tadi enggak kayak gitu. Dia tuh sebenarnya itu baik, gini. Nanti sama istri juga demikian. Ya bilang orang tua saya itu enggak begitu. Orang tua saya itu biasanya begini, ya mungkin cuman karena sudah faktor usia lah. Namanya orang tua kan juga kayak gitu. Ya didem-dem ngono loh. Ya jangan tambah dikompori, tambah panasi suasana, jangan. Berusaha untuk mendamaikannya. Dan berikan hadiah kepada keduanya. Kita berikan hadiah kepada suami, istri diberikan hadiah oleh suami. Demikian juga orang tua juga diberikan hadiah, tapi secara rahasia masing-masing. Kalau memang tadi ada hasad, iya ada terkadang hasad gitu. Jadi kalau lihat suami memberikan hadiah kepada istri, wong tuai panas, apa mbok kei ku, gak usah kon kei ku, arek kok ngono, wong wedok kok ngono kon kei ngono, gak usah wis nafkah wae wis cukup wis, gak usah ditukok-tukokno iki. Ada orang tua model kayak gitu itu. Ya. Sama mantunya itu musuh luar biasa. Sebaliknya ada menantu yang benci luar biasa sama mertuanya. Ketika kita memberikan sesuatu hadiah kepada orang tua kita, ngomel dia. Kok aku nggak dikasih? Kok dia dikasih lebih banyak daripada aku? Kok gini? Marah. Maka kalau mendapati modelnya kayak gitu, meneng-meneng guys. Berikan hadiah diam-diam. Nah ini hanya bisa didapati kalau keuangan dipegang sama suami. Iya, nah ini keuangan sekarang dipegang sama siapa? Istri. Menteri Keuangan ya itu istri. Jadi kalau mau apa-apa, mau belikan orang tuanya, ditakoni dhisik. Mah, ya minta uang mah berapa? 5 juta mah. Buat apa 5 juta itu? Diinterogasi. Enggak, itu uang Anda, pegang, berikan kepada istri sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Lebihkanlah buat dia apa, kayak mungkin dia mau bantu-bantu orang lain, berikan lebih kepada istri. Jangan istri kemudian dikasih ngepres pas bahkan kurang padahal dia punya uang banyak, enggak. Berikan kepada istri sesuai dengan kebutuhannya dan kelebihannya. Ya. Tapi nggak perlu kemudian semua jadi menteri keuangan, dicek tiap bulan gajinya berapa, pengeluaran berapa, ya, saldonya nanti dicek. Ya, M-banking itu megang pisan nih istrinya itu. Jadi kalau ada pengeluaran itu tahu, ya dilihat nih pengeluaran kemana ini, transfer ke ini tahu semuanya. Nggak ada hal-hal yang istri nggak perlu tahu.
Ya, di antaranya tadi kita ngasih kepada orang tua, istri nggak perlu tahu, nggak masalah. Ya. Kita ngasih kepada siapa lagi? Iya, apa itu? Istri memberikan orang tua istrinya tanpa sepaham. Kalau hartanya sudah diberikan kepada istri, misalnya bukan nafkah ya, di luar nafkah. Misalnya suami bilang kepada istri, ini tak kasih 5 juta. Ya, nafkah 1 bulan 3 juta lah. Ya, taruh nafkah 1 bulan 3 juta. Nih, buat nafkah sehari-hari 3 juta. Sisanya 2 juta milikmu. Nah, kalau sudah demikian akadnya, ya terserah istri. 2 juta tadi mau diberikan kepada orang tuanya dia, terserah. Tapi kalau dari nafkah tadi, nggak boleh. Harus izin kepada suaminya terlebih dahulu. Ya, Mas, ini 5 juta kan buat 1 bulan nafkah. Akadnya nafkah. Ah, ini ada sisa. Kalau saya kasih ke mama gimana? Oh ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian nomor 28, idza ikhtasama abawaka ma'a zaujatika fakun hakiman wa afhim zaujataka annaka ma'aha in kanal haq bijanibiha wa annaka mutarrun litardiyatihima. Nah, ini kasus yang sama seperti yang sebelumnya. Kalau berselisih antara orang tuamu dengan istrimu, maka jadilah engkau hakim, penengah di antara mereka. Kalau misalnya kebenaran ada di pihak orang tua, enak, kita hanya menyalahkan istri, kan gitu kan. Kalau yang benar orang tua kita, gampang, kita sebagai suami tinggal menasehati istri, meluruskan istri. Sekarang yang bingung, bagaimana kalau kebenaran ada di pihak istri, yang salah orang tua kita. Paham nggak kasusnya ya? Kalau yang pertama tadi gampang kan? Gampang. Yang kedua ini yang susah. Yang benar itu istri kita, orang tua kita yang salah. Gimana caranya? Kata beliau, pahamkan kepada istrimu bahwasanya kau, wahai suami, ada di pihak dia. Ya, aku berada di pihakmu. Ya, aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu di hadapan ibu dan bapak. Enggak, kau tetap yang benar. Namun pahami bahwasanya posisiku sebagai anak tetap bagaimanapun menghormati orang tua. Kau berharap aku mau apa? Mau misui wong tuaku ngono ta? Mau mencaci maki orang tuaku? Enggak. Kau yang benar, tapi aku tetap harus menjaga sikap di hadapan ibu dan bapakku. Nggak boleh aku mencaci mereka, kemudian langsung bentak-bentak mereka karena mereka salah. Enggak. Aku luruskan mereka, aku nasihati mereka. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya. Ini bingungnya pertengahan suami apabila tadi posisinya. Kemudian poin yang ke-29, idza ikhtalafta ma'a abawaika fi zawaj wat talaq fahtakimu ila syara' fahuwa khairu aunin lakum. Ini bagi yang sudah menikah atau belum menikah. Gini, apabila kau dan orang tuamu berbeda pendapat tentang menikah, misalnya Anda punya calon sendiri, ya, Anda punya calon sendiri. Saya mau menikah sama fulanah ini. Apa sekarang mungkin ya? Hah? Sekarang mungkin ya, antum bilang saya mau menikah sama fulanah. Orang tua antum nggak setuju. Duh, rabi mana? Hah? Kak boleh nikah lagi. Nggak setuju orang tua antum. Gimana solusinya? Kembalikan, loh kok terus. Kembalikan kepada syariat. Ya, kembalikan kepada syariat. Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kalau syariat memandang bahwa pernikahan antum ini adalah sesuatu yang memang sesuai dengan syariat, misalnya untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara zina, misalnya suaminya mungkin kerja di luar negeri, dikontrak mungkin 2 tahun, nggak pulang ke Indonesia 2 tahun di sana. Ya, sedangkan istrinya di Indonesia. Hah? Nggak boleh kok. Gitu.
nggak boleh harus ini sendirian di sana. Maka butuh untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka syariat membolehkan hal tersebut. Ya, maka pahamkan kepada orang tua bahwasanya ini tidak bertentangan dengan syariat. Dan insya Allah aku sudah mempelajari tentang hukum-hukumnya. Ya, aku berusaha untuk berbuat adil, ya, ngempeati istilahnya. Ya, sampai akhirnya orang tuanya luluh. Kalaupun orang tuanya tidak luluh dan itu memang hal yang Anda butuhkan di situ, maka jalan terus. Ya, meskipun nggak perlu kemudian manas-manasi orang tua karena nggak taat kepada dia. Minta maaf kepada orang tua, nggak bisa mentaati ya perintahnya ketika itu. Demikian juga yang belum nikah. Ya, pengen menikahi fulanah ini. Pak, saya mau menikah ini nikah satu loh ya. Saya mau menikahi fulanah ini. Orang tua nggak setuju. Kenapa? Alasannya nggak syar'i orang tua. Ya, misalnya, padahal Anda tahu bahwasanya fulanah ini sesuai dohirnya, dia ini wanita yang solehah. Ya, dia ini orang anak yang baik. Nggak setuju orang tua. Kenapa? Karena alasan-alasan yang nggak syar'i. Nggak, jangan nikah sama dia. Kenapa? Dia itu apa misalnya? Orang miskin misalnya. Dia itu orang miskin, orang nggak punya. Kita ini orang kaya. Ya. Apa kata teman-teman, kata keluarga kita ini keluarga bangsawan, darah biru, darah pink. Waduh, insya Allah. Kok nikah dapat menantu orang nggak punya, orang miskin, padahal dia wanita baik-baik misalnya. Iya. Alasannya nggak syar'i. Kemudian orang tua punya jodoh sendiri. Kamu daripada nikah sama dia, mending pilihannya bapak. Ya, pilihan bapak ini dari keluarga yang terpandang. Ya, padahal wanita pilihannya bapak ini ya jauh jika dibandingkan dengan yang pertama tadi, pilihannya anak tadi. Makanya seperti ini, kembalikan kepada syariat. Kita diperintahkan untuk menikah dengan wanita yang solehah, bukan wanita yang kaya raya. Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'ah lil arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya, ya, wali nasabiha, karena keturunannya, ya, karena tadi bangsawan atau tidak, wali maliha, karena hartanya, wali diniha, dan karena agamanya. Nabi mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pilihlah yang karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Maka kalau kita kembalikan kepada dalil antara pilihan bapak dengan pilihan kita, maka dalil memerintahkan pilihan kita. Karena itu yang sesuai dengan arahan syariat. Maka minta maaf kepada bapak untuk tidak mentaatinya dalam hal ini. Ya. Dan tadi berusaha untuk memahamkan. Ya memang berat, tapi berusaha untuk memahamkan. Atau dalam cerai. Ya, misalnya Anda mau menceraikan istri Anda. Kemudian orang tua nggak setuju Anda menceraikan istri Anda. Ya, maka ini juga dikembalikan kepada syariat. Ya, dikembalikan kepada syariat. Kalau memang perceraian itu adalah sesuatu yang memang harus, maka ya sudah, meskipun orang tua tidak setuju, harus diceraikan. Ya, dengan alasan-alasan yang syar'i, bukan alasan-alasan yang nggak benar. Masa hanya gara-gara istrinya? Iya. Mungkin nggak bisa masak, atau mungkin apa? Ini kesalahan-kesalahan sepele, ya, langsung diceraikan. Nah, yang ke-30, doaul walidain mustajabun bil khairi wasyarr, fahdhar du'aahuma 'alaika bisyarr. Kata beliau, doa kedua orang tua itu mustajab. Ya, di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, thalathu da'awat, 3 doa yang mustajabah, yang pasti diijabahi, yang besar kemungkinan diijabahi, tidak diragukan lagi. Di antaranya da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Wa da'watul musafir, doanya orang yang safar, dan orang yang as-shaim, orang yang berpuasa. Ya, ini yang satu redaksi. Kalau yang di redaksi yang lain, doa orang yang terdolimi. Ya, doa orang yang sedang terdolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, kata Nabi. Tapi yang satu redaksi tadi, doa kedua orang tua. Maka hati-hati doa kedua orang tua kepadamu apabila mereka mendoakanmu dengan keburukan. Itu kalau misalnya kita yang salah.
Ya, kalau memang kita yang salah. Tapi kalau kita di posisi yang benar, orang tua mendoakan kita dengan doa keburukan, maka tidak akan diijabahi. Ya, seperti misalnya tadi, kita nggak mau beli rokok, disuruh orang tua nggak mau beli rokok, ngamuk-ngamuk orang tua, mandar celoko kon. Ya, didoakan buruk anaknya. Maka yang seperti ini tidak diijabahi. Ya, karena posisi yang benar siapa? Anak. Ya. Tapi kalau memang kita yang salah, berbuat salah sampai membuat orang tua murka, kemudian orang tua mendoakan keburukan untuk kita, ini besar diijabahi oleh Allah. Dan kita sebagai orang tua juga hati-hati. Kalau lagi marah sama anak, jangan sampai kemudian terucap di lisan kita ucapan-ucapan yang buruk. Lagi pegel sama anak ini, kita mengatakan mandar celoko kondo, celoko temenan, nangis wong tua. Iya. Sebagaimana doa siapa? Yang Juraij. Doanya ibunya Juraij, dipanggil sama orang tuanya nggak menjawab, sampai orang tuanya mangkel. Padahal Juraijnya lagi apa? Sholat. Tapi sayangnya sholat sunnah. Harusnya sholat sunnah dibatalkan. Ya, dia taati orang tuanya, dia penuhi panggilan orang tuanya, tapi ini dia terus sholat. Salah dia. Maka didoakan oleh Juraij agar jangan sampai, ya Allah, kau matikan Juraij. Ibunya yang doa. Anak bilang tadi. Juraijnya. Ibunya mendoakan Juraij, ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai dia melihat pezina. Ya, sampai dia melihat pezina. Dan dikabulkan doanya sampai dia berurusan dengan pezina, seperti kisahnya yang masyhur. Iya. Kemudian poin yang ke-31, ta'addab ma'an nas, faman sabban nas sabbuhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kata Nabi, beradablah kepada orang-orang di luar, kepada manusia. Karena barang siapa yang mencela seseorang, maka dia akan dicela oleh orang lain. Artinya, jangan kemudian kita mencela orang tua orang lain. Jangan mencela bapak teman kita, ibu teman kita, jangan. Kenapa? Karena mereka akan mencela kedua orang tua kita. Dan kalau mereka mencela kedua orang tua kita, berarti kita juga dianggap mencela orang tua kita sendiri. Ya, makanya Nabi mengatakan termasuk dosa besar, yaitu seorang anak mencela orang tuanya sendiri. Bingung sahabat, loh kok bisa seorang anak mencela orang tuanya? Iya, karena dia mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain itu mencela orang tuanya. Maka ini perlu diputus. Ada tradisi ilok-ilokan wong tua, ya, ngolok-ngolokan wong tua. Dan sampai sekarang masih ada. Tak kira zaman saya dulu itu, ya kalau zaman saya dulu iya, ya dulu ilok-ilokan wong tua. Supri, Mamat gitu. Ilok-ilokan wong tua. Sampai sekarang ada ternyata orang-orang anak-anak kayak gitu, masih ada. Ya, maka jangan ditolerir kayak gitu. Wis barno Ustaz, awan dhewe lak mbiyen koyo ngono ah. Ya, wis barno arek cilik, jenenge arek cilik. Enggak didik. Enggak boleh mencela orang tua. Tab yang ke-32, zur walidaika fi hayatihima wa ba'da mautihima. Ziarahilah kedua orang tuamu baik ketika beliau masih hidup atau setelah beliau meninggal. Wa tasaddaq anhuma, dan bersedekahlah untuk mereka berdua. Wa akthir minad du'a ilahuma qailan, dan perbanyak mendoakan kedua orang tua dengan mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah untukku dan untuk kedua orang tuaku. Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku ketika aku masih kecil. Ya, memperbanyak doa kepada kedua orang tua ini termasuk di antara bakti kita kepada kedua orang tua setelah wafat. Jadi bakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika orang tua masih hidup. Ketika setelah wafat, ya bakti kita kepada mereka adalah dengan terus mendoakannya. Makanya 3 doa yang tidak akan terputus, salah satunya adalah
Ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Wa waladun soleh yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa harus anak soleh? Jadi orang yang meninggal itu kan terputus amalannya, kata Nabi. Idza mata ar-rajulu inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang mati terputus semua amalannya. Artinya dia tidak akan bisa menambah pundi-pundi pahala lagi. Karena dia sudah nggak bisa sholat, sudah nggak bisa puasa, nggak bisa sedekah, sudah mandek amalannya, beku sudah amalannya. Kecuali dari 3 pintu, kata Nabi. Yang pertama sedekahtin jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Baik, kalau orang lain yang mendoakan masa nggak nyampe? Antum ketika sholat jenazah mendoakan jenazahnya, nyampe nggak doa antum? Bermanfaat nggak bagi jenazahnya? Tapi kenapa Nabi kok mengkhususkan, seakan-akan mengkhususkan yang nyampe itu cuman doa anak soleh? Hah? Iya, karena yang senantiasa mendoakan orang tuanya cuman anak yang soleh. Makanya dipersyaratkan soleh. Kalau nggak soleh, nggak mendoakan orang tuanya. Ya, kita mendoakan orang yang meninggal, ya paling cuman sholat jenazah itu. Ya, antum masih mendoakan tetangga antum yang meninggal 5 hari lalu. Kalaupun mendoakan doa secara umum, ya kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ladzina sabaquna bil iman, doa secara umum iya. Tapi kalau mendoakan secara spesifik enggak kayaknya. Bahkan eling jenenge wae gak bisa. Siapa tetangga antum yang minggu lalu meninggal? Lali pisan. Tapi kalau anak mau bapaknya ibunya meninggal 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tetap dia mendoakan. Itu anak yang soleh. Ya, kalau nggak soleh, jangankan orang tuanya, dewe gak ndonga kok. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak berdoa, apalagi untuk kedua orang tuanya. Ya, maka seorang dia akan merasakan betapa berharganya memiliki anak yang soleh ketika dia sudah meninggal. Kata Nabi SAW, seorang dibangkitkan dalam keadaan dia terheran. Ya, dia terheran bahwasanya pahalanya sangat besar padahal dia beramal biasa saja. Tapi kok bisa dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat? Maka dia tanya, anna li hadza, ya Allah, dari mana aku mendapatkan ini? Dijawab, bistighfari waladika lak. Iya, itu karena istighfar anakmu untukmu. Ya, maka sungguh bangga dan sungguh berharga kalau seseorang memiliki anak yang soleh. Ya, dan anak yang soleh itu bukan cuma anak yang hafal Al-Quran, bukan cuma anak yang apa? Ya, yang di pondok, enggak. Jangan punya anggapan anak soleh itu cuma anak yang mondok saja, enggak. Ya. Anak soleh yang penting dia memiliki pendidikan, dididik dengan pendidikan agama yang benar. Apapun profesinya dia. Jangan seakan-akan kalau anakku jadi dokter, Ustaz, aku nek mati gak didungakno iki. Kok iso loh? Emang kalau dia jadi dokter nggak bisa soleh? Emang kalau dia jadi apa misalnya? Ya jadi polisi atau jadi apa? Emang nggak bisa soleh? Enggak. Yang soleh itu cuman yang jadi ustadz gitu. Enggak. Kan ustadznya kalah soleh sama dokternya. Ya. Yang penting kita sebagai orang tua menanamkan pendidikan agama yang hak kepada anak. Kemudian anak terserah dia mau apa yang dia inginkan dari cita-citanya, terserah. Baik, selesai dari pembahasan birrul walidain. Insyaallah di pertemuan berikutnya sampai pada pembahasan ijtanibu al-kabair. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada kisah dari keluarga saya berhubungan dengan materi ini. Ini adik saya 3 bulan 4 bulan tidak pernah nafkahi istri. Uangnya dikasihkan ke ibunya, laki-laki saya. Setelah itu istrinya ini kerja, gajinya ini mau 4 juta, 2 juta kasihnya istri, yang 2 juta ibunya. Menurut Ustaz, tindakan si adik saya tadi gimana? Ya, seorang ibu tadi
Itu 4 juta tadi itu dibagi 2 juta. Ibunya malah nggak dikasih sama sekali. Istrinya nggak dikasih sama sekali. Tinggal di rumah orang tua saya, di mertuanya. Jadi istrinya ini dikembalikan ke orang tuanya. Istrinya kan tinggal di mertua. Jadi tinggal di rumah saya sama ibu bapak saya. Tapi dia selama 4 bulan nggak sih dikasih gaji, nafkah. Jadi gajinya utuh dikasihkan ke ibu saya itu. Salahkah saya? Iya, karena kewajiban seorang suami tetap bagaimanapun menafkahi istrinya. Makanya tadi dikatakan istri kita punya hak, orang tua kita punya hak, maka berikan haknya masing-masing. Tapi kalau dibagi, ya siapa di antara mereka yang paling berhak, maka ibu. Seandainya gini jamaah, kita hanya punya 1 gelas air. Kita hanya punya 1 gelas air, sedangkan istri kita dan ibu kita sama-sama kehausan. Kepada siapa air ini kita berikan? Kepada ibu. Ya, lo terus istri bagaimana? Ya, enggak tahu nanti pokoknya. Ya, yang penting yang kita utamakan adalah ibu terlebih dahulu. Ya. Dia pertanyaan. Lo. Wah. Iki diamui gara-gara antum mau iki. Maka kalau tadi istri sama sekali tidak diberikan nafkah, maka dia berdosa. Kan dikasih 2 juta. Iya. Tapi kebutuhan ibunya itu kayak berapa itu ya 2 juta itu nanti dibelikan. Ini ibu saya keras, gula itu. Jadi kan enggak total 2 juta. Jadi apa tadi adik saya ibu itu keras. Iya, dia dianggap tidak menafkahi itu. Karena nafkahnya dia tercampur dengan ibunya kan? Iya. Kurang itu. Ya, kurang. Dan diantara hak seorang istri itu adalah sebagaimana kita sampaikan kemarin, berpisah dari mertua. Ya, di surat At-Tolak masih ingat kemarin kita sampaikan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna. Tuh. Tempatkanlah istrimu di tempat-tempat yang kau tinggali, artinya berikan dia tempat tinggal yang layak. Dan jangan kau memudorotkan mereka, memberikan bahaya kepada mereka. Di antara bentuk bahaya adalah tadi mencampurkan antara mertua dengan istri. Ya. Itu termasuk hak istri ketika kita memberikan mereka tempat tinggal yang terpisah dengan orang tua, supaya mereka bisa menjalankan haknya, menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kalau ada orang tua nggak bisa, ya kan? Kalau ada orang tua nggak bisa. Ya, nggak perlu dicontohkan lah, nanti antum ya. Tapi maka kalau kasusnya seperti tadi nggak benar, dinasehati. Kasusnya sebatang kara tadi kan beda seperti. Kenapa? Kasusnya sebatang kara tadi. Iya, karena memang nggak ada saudara. Kalau ada saudara yang bisa menanggung, misalnya ini seorang suami miskin, dia hanya bisa memberi kepada istri saja, nafkah kepada istri, kepada ibunya nggak cukup kalau dibagi 2. Tapi ternyata dia itu punya saudara yang juga sudah memberikan nafkah kepada ibunya. Maka dalam hal ini dia dapat uzur kalau dia tidak memberikan nafkah kepada ibu, karena ibu sudah ada yang nanggung tadi. Nah. Bukannya tadi yang ibunya dibawa ke rumah karena sebatang kara. Oh iya, itu kan darurat itu memang. Karena nggak bisa, siapa yang ngerawat? Mau taruh panti jompo? Nggak boleh. Kalau punya harta berlebih, maka ya boleh dipisah, bukan kayak tadi. Itu misahnya itu sudah kayak nggak manusiawi itu. Ya, ibu taruh di loteng, nggak boleh kumpul bareng, kayak sudah orang lain gitu loh, kayak hewan piaraan gitu. Lantai 5 lagi. Iya, nggak lantai 5 juga. Nggak lantai 5 juga. Ya, kalau bisa, ibu mungkin dikontrakkan atau dibelikan rumah sendiri yang nggak jauh dari situ, sehingga kita bisa menengok dia, memenuhi kebutuhannya. Istri kita juga terpisah dari ibu. Ya, kalau punya harta, ya sebaiknya tadi cari yang dekat dengan ibu, supaya kita bisa memantau, memperhatikan kondisinya. Wallahu a'lam. Ini dari mak-mak ya.
Ustadz, kalau orang tua memberikan uang kepada anaknya yang janda, gimana Ustadz? Apakah kita merepotkan beliau? Syukron. Ya, kalau orang tua memberikan kepada anak, apalagi anaknya janda, tidak ada suami yang menafkahinya, ya nggak masalah, diterima nggak masalah. Ya, apalagi memang siapa yang akan menafkahi kalau misalnya janda ini tidak memiliki suami? Maka kembali kepada siapa? Orang tuanya. Kembali kepada orang tuanya. Nah. Apakah sama doa untuk orang tua yang masih hidup dan meninggal? Iya, tidak dibedakan. Ya, karena namanya ampunan, Rabbil firli wali walidayya. Ampunan itu apakah cuma untuk orang yang meninggal saja? Enggak, kita juga butuh hidup, masih hidup ini juga minta ampunan. Ya, makanya kita ketika duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbil firli, Rabbil firli. Apakah kita harus tetap taat pada suami yang selalu mendolimi kita meski dalam perkataan? Antep ini. Ya, kalau cuman perkataan-perkataan, ya maka sabar. Ya, tetap taat kepada suami. Ya. Tapi kalau sudah fisik, dipukul atau dikepruk, sampai mungkin bisa menyebabkan berdarah, cacat dan yang lainnya, nah seperti ini Anda sudah berhak untuk memilih pisah dengan suami. Ya, tapi kalau cuman ucapan-ucapan seperti ini, ya kalau bisa tetap dipertahankan dan bersabar, tetap memenuhi hak suami itu. Nah, atau memang kadang istrinya baperan. Memeli. Iya, jadi tersinggungan. Ada tipe-tipe yang kayak gitu. Makanya Anda juga hati-hati kalau pertanyaan-pertanyaan akhwat ini. Ada yang bilang, Ustadz, suami saya sudah nggak sholat, ya, apakah saya boleh untuk mengajukan khulu? Ya, saya jawab berdasarkan pertanyaan. Suami nggak sholat, ya sudah, dia meninggalkan salah satu rukun Islam, ya, kafir dia. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad, sudah dinasehati, sudah, tapi tetap dia nggak sholat. Ya, kalau memang sudah dinasehati dengan berbagai macam cara, dia nggak sholat, ya, kau sudah berhak untuk mengajukan khulu kepada dia. Ternyata usut punya usut, suaminya nggak sholat itu maksudnya nggak sholat berjamaah di masjid. Bahaya ini. Nggak disebut no sama dia. Ustadz, apakah boleh istri menolak suami untuk dekat dengan orang tua, namun istri tidak melarang untuk berkunjung atau untuk berbakti? Namun suami ingin pindah keluar kota untuk dekat orang tua. Nah, ini kenapa kok istri menolak suami dekat dengan orang tua? Apa alasannya? Kalau alasan-alasan yang syar'i mungkin, misalnya suami nggak boleh dekat-dekat sama orang tua, ya sebatasnya saja berhubungan, karena orang tuanya ini mungkin pentolan ahli bid'ah, ya kan? Suaminya sudah hijrah, artinya sudah dapat hidayah di atas sunnah. Orang tuanya itu jadi pentolannya ahli bid'ah. Ya, maka istri menasihati kepada suami, jangan dekat-dekat sama orang tuamu, karena orang tuamu itu nanti bisa ngasih syubhat. Nah, kalau seperti ini, iya, mungkin bisa dibenarkan. Cuman bukan berarti memutuskan hubungan, enggak. Ya, tetap diantara hubungan adalah dengan terus mengajak orang tuanya kepada sunnah semampu dia. Enggak perlu kemudian sampai berdebat seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Di debat orang tuanya eyel-eyelan sampai gak iso bapak iki ahli bid'ah sesat, ya kullu bid'atin dhalalah. Waduh. Iya, enggak. Orang tua diajak nggak mau, ya sudah. Ya, kalau alasan seperti itu iya. Tapi kalau alasan-alasan yang nggak benar, nggak syar'i, maka istri tidak ada hak untuk melarang suami dekat dengan orang tuanya. Ya, wallahu a'lam. Cukup jamaah ya. Yang lain nanti antum tanya ke ustadz lain aja.
kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.